Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami dari kelompok 6 di sini untuk mempresentasikan proyek kami yaitu dengan judul analisis sinyal audio kicauan burung menggunakan filtering, denoising, dan deteksi frekuensi. Untuk mempersingkat waktu bisa langsung kita mulai ke penjelasan kodenya. Di sini ada kode untuk import library. Di sini digunakan untuk memanggil library yang dibutuhkan. Librosa ini digunakan untuk membaca dan memproses audio. Lalu NumPy digunakan untuk perhitungan numerik, Skippy untuk filtering, dan Matplotlib untuk visualisasi sinyal. Lalu selanjutnya fungsi devplot_time yang berfungsi untuk menampilkan sinyal audio dalam domain waktu sehingga kita bisa melihat bentuk gelombang dan amplitudo sinyalnya. Lalu selanjutnya fungsi devplot FFT yang dimana digunakan untuk menampilkan sinyal dalam domain frekuensi menggunakan fast Fourier transform atau FFT sehingga kita bisa melihat komponen frekuensi dominannya. Next, selanjutnya fungsi band energi. Fungsi ini tuh digunakan untuk menghitung energi sinyal pada rentang frekuensi tertentu. Nah, fungsi ini juga digunakan sebagai dasar perhitungan SNR dan evaluasi hasil filtering. Next, uh, fungsi untuk input file audio. Jadi bagian ini tuh untuk menentukan file audio yang digunakan sebagai dataset. Nah, jadi audio ini tuh menjadi sinyal input untuk seluruh proses filtering dan analisis ke depannya. Lalu di sini juga ada fungsi XSR Librosa yang dimana kode ini untuk membaca file audio menggunakan Librosa. Jadi variabel X itu untuk berisi data sinyal audio, sedangkan SR itu adalah sampling rate asli audionya. Lalu selanjutnya eh, display audio, yang dimana kode ini tuh untuk menampilkan audio player di Google Colab sehingga kita bisa mendengarkan suara asli sebelum dilakukan filtering. Lalu di sini ada plot time untuk visualisasi sinyal domain waktu dan plot FFT untuk visualisasi sinyal domain frekuensi. Next, selanjutnya proses normalisasi yang dimana baris ini melakukan normalisasi audio yaitu mengatur amplitude sinyal agar berada pada rentang -1 sampai 1. Lalu display audio X-Rate SR bagian ini tuh digunakan untuk mendengarkan audio setelah normalisasi dan melihat perubahan sinyal dalam domain waktu dan frekuensi. Lalu selanjutnya uh, time silence untuk menghilangkan bagian diam. Jadi di sini kode ini tuh digunakan untuk menghilangkan bagian audio yang hening di awal atau di akhir sinyal. Lalu selanjutnya display audio. Di sini audio setelah trim ini ditampilkan kembali untuk melihat bahwa bagian heningnya sudah dihilangkan sehingga sinyal menjadi lebih padat gitu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Lalu selanjutnya pada kode bagian filtering, di situ ada order sama dengan 101, yaitu 101 ini untuk mempengaruhi ketajaman filter. Jadi semakin besar order, jadi respon filter semakin tajam. Lalu frekuensi NY-quiz dihitung sebagai setengah dari sampling rate dan digunakan untuk normalisasi cutoff. Lalu lanjut pada kode bagian LPF, di mana LPF itu low pass filter dibuat dengan cutoff 2000 Hz menggunakan Firwin sehingga frekuensi di bawah 2000 Hz dilewatkan dan frekuensi di atasnya diredam. Lalu filter kemudian diterapkan ke sinyal menggunakan L-filter dan hasilnya dianalisis melalui audio, domain waktu, dan FFT. Nah, untuk memastikan frekuensi tinggi itu sudah teredam. Lalu ditampilkan grafiknya seperti yang ada di kode. Next. Lalu pada bagian high pass filter atau HPF menggunakan Firwin dengan cutoff 1000 Hz, artinya frekuensi di bawah 1000 Hz dibuang, sedangkan frekuensi di atasnya itu dilewatkan. Nah, cutoff itu dinormalisasi terhadap frekuensi NY quiz agar sesuai dengan skala desain filter digital. Lalu filter kemudian diterapkan ke sinyal menggunakan L-filter, sehingga sinyal hasilnya didominasi oleh frekuensi tinggi dan komponen frekuensi rendah seperti noise atau suara seperti hem berhasil dikurangi. Lalu hasil filtering ditampilkan dalam bentuk audio, domain waktu, dan FFT untuk memastikan frekuensi rendah sudah teredam. Lanjut. Pada bagian BPF, band pass filter menggunakan Firwin dengan rentang cut-off-nya itu dari 3000 hingga 9000 Hz. Nah, filter ini tuh untuk hanya melewatkan frekuensi dalam rentang tersebut, dalam rentang cut-off-nya, dan membuang frekuensi di luar band-nya. Nah, rentang frekuensi ini dipilih karena kicauan burung umumnya berada pada frekuensi menengah hingga tinggi. Lalu, filter kemudian diterapkan ke sinyal menggunakan L-filter, dan hasilnya divisualisasikan melalui audio, domain waktu, dan FFT untuk memastikan energi sinyal terkonsentrasi pada band frekuensi burung. Lanjut. Lalu, pada bagian ini dilakukan perhitungan SNR atau signal to noise ratio untuk mengevaluasi hasil filtering, mana filtering yang terbaik dari 3 filtering tadi. Nah, pertama ditentukan band frekuensi burung yaitu 3000 hingga 7000, lalu ditentukan band noise-nya itu 0 hingga 1000 Hz. Lalu untuk setiap hasil filtering yaitu LPF, HPF, dan BPF dihitung energi sinyal pada kedua band tersebut menggunakan fungsi band energi yang bekerja dengan menghitung energi spektral sinyal pada rentang frekuensi tertentu. Lalu nilai SNR kemudian dihitung menggunakan rumus 10 kali logaritma dan 10 kali logaritma dari perbandingan energi sinyal burung terhadap energi noise. Jadi semakin besar nilai SNR, berarti sinyal burung semakin dominan dibandingkan noise-nya. Jadi filter dengan nilai SNR tertinggi itu dipilih sebagai filter terbaik di sini. Next. Lalu pada bagian ini memasuki bagian denoising. Nah, yang pertama menggunakan metode moving average untuk denoising sinyal ini. Metode ini tuh bekerja dengan merata-ratakan sinyal pada sejumlah sampel tertentu untuk mengurangi noise acak. Nah, ukuran window itu yang digunakan M sama dengan 201. Itu artinya jika semakin besar nilai M, maka sinyalnya itu semakin halus. Tapi jika semakin halus, data frekuensi tinggi itu bisa ikut berkurang.
Nah, pada bagian ini ditampilkan perbandingan antara sinyal audio asli dan sinyal hasil denoising menggunakan metode moving average. Nah, moving average bekerja dengan merata-ratakan nilai sinyal pada sejumlah sampel tertentu, sehingga fluktuasi kecil akibat noise acak dapat dikurangi. Dari grafik, terlihat bahwa sinyal hasil moving average menjadi lebih halus, namun pola utama sinyal masih tetap terjaga yang menunjukkan bahwa proses denoising berjalan dengan baik. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya, selanjutnya untuk metode denoising yang kedua yaitu spectral subtraction. Yang pertama di sini itu fungsinya untuk melakukan denoising dengan menggunakan metode spectral subtraction. Nah, di sini pertama kita mengubah durasi dari noise dalam detik itu menjadi jumlah sampel atau sampling rate tadi. Selanjutnya dari sini kita bisa mengganti dengan 0,5 detik terakhir. Jadi di sini kita mengambil 0,5 detik terakhir sinyal sebagai sampel dari noise sendiri dengan asumsi bagian akhir audio ini berisi noise tanpa suara burung. Nah, selanjutnya di sini ada noise sama dengan noise segment, di mana tuh noise itu bakal digunakan untuk memperkirakan spektrum dari noise sendiri. Di sini kita masukkan NFFT sebesar 1024 dan hubnya adalah 512. Hub sendiri adalah jarak antara frame. Kemudian dilanjutkan dengan Librosa seperti yang sudah dijelaskan tadi. Di sini kita memisahkan magnitude dan fase dari sinyal asli. Kemudian kita akan menghitung magnitude noise pada setiap frekuensi dengan menggunakan NP-man, kemudian kita masukkan N yang sudah kita asumsikan tadi. Nah, selanjutnya di sini kita menggunakan alpha sebesar 0,8 dan juga beta 0,2. Kemudian kita di sini memasukkan rumusnya dari rumus dasar dari spectral subtraction sendiri. Setelah kita membuat rumus dan juga mengasumsikan, kita akan menggabungkan magnitude yang sudah tadi dengan fase yang asli. Dan fase itu nggak boleh diubah karena fase itu penting untuk membentuk sinyal kembali. Nah, selanjutnya akan di-enforce dari SEFT untuk mengubah spektrum kembali jadi sinyal audio. Setelah itu, di sini kita membuat visualisasi berupa plot time menggunakan waveform setelah denoising. Dan di sini menunjukkan bahwa noise kecil berkurang dan energi utama tetap. Selanjutnya tuh di sini kita bisa melihat tampilan dari spektrum frekuensi hasil spectral subtraction. Next. Nah, kemudian di sini ada kita membuat grafik dari perbandingan sinyal original dan juga sinyal denoising yang sudah kita denoising menggunakan metode spectral subtraction tadi. Jadi seperti biasa kita memasukkan sinyal yang original, kemudian kita masukkan lagi dengan menggunakan file title untuk menggunakan ini perbandingan dari sinyal audio original dengan denoising spectral subtraction. Oke, next. Oke, selanjutnya adalah metode SNL. Nah, di sini kita menentukan nilai epsilon. Di sini kita menggunakan epsilon dengan rate 1 epsilon 12 untuk mencegah pembagian dengan 0. Selanjutnya, di sini kita menggunakan energi sinyal hasil moving average tadi pada nah, selanjutnya di sini ada SF SS itu untuk menentukan energi frekuensi burung untuk metode spectral subtraction. Selanjutnya juga kita memasukkan SNR band untuk spectral subtraction sendiri dan kita akan melakukan perbandingan dari SNR SS tadi atau dari SNR spectral subtraction apakah lebih besar dari SNR milik moving average. Nah, setelah kita masukkan fungsi ini, dapat kita lihat outputnya, bahwasanya SNR yang lebih baik itu adalah dari spectral subtraction dengan nilai 85,65 dan selanjutnya seperti itu. Nah, selanjutnya pada tahapan akhir analisis proyek ini adalah kita untuk melihat spektrum frekuensi dari sinyal hasil pemrosesan lengkap setelah filtering dan juga denoising tadi, yaitu dengan FFT. FFT sendiri itu adalah phase Fourier transform, yang mana di sini adalah mengkonversi sinyal dari domain waktu ke domain frekuensi, sehingga kita bisa lihat komposisi frekuensi dari sinyalnya. Nah, sebelum itu kita di sini melakukan DC removal dengan XD noise, NP-man, DC removal, kita lanjutkan dengan FFT menggunakan NP-FFT, nah itu, dan menghasilkan array dengan bilangan kompleks dengan panjang sama seperti sinyal tadi. Nah, kemudian untuk analisis dari hasil FFT tadi, di sini bisa kita lihat bahwasanya frekuensi domain kicauan burung itu sebesar 6.200, sekian. Dilanjut ke grafiknya. Oke, nah dari grafik ini bisa kita lihat bahwasanya konsentrasi energi itu terkonsentrasi pada rentang 3.000 sampai 9.000 Hz sesuai dengan passeband BFS yang didesain tadi. Di luar rentang ini, magnitudo itu sangat kecil, bahkan mendekati 0. Sini kan kita bisa lihat paling tinggi adalah di 6.200,7 Hz itu. Oke, next. Nah, selanjutnya kita akan melihat plot dari spektrogram dari masing-masing audio-audio tadi. Di sini yang pertama kita membuat dari original audio, kemudian dari BPF filter, selanjutnya ada dari denoising moving average dan denoising spectral subtraction. Nah, jadi perbandingan spektrogram antara sinyal audio original dan juga hasil pemrosesan itu menunjukkan perbedaan yang jelas, yang mana pola kicauan burung itu tuh yang sebelumnya tuh belum terlihat dengan jelas pada sinyal original karena energi frekuensi itu yang tersebar tuh dan suara latar belakang yang cukup tinggi. Nah, setelah dilakukan BPF dan juga denoising spectral subtraction, energi menjadi lebih terfokus pada rentang frekuensi kicauan burung dan juga noise pada frekuensi lain berkurang secara signifikan, yang mana hal ini menunjukkan bahwasanya proses pemrosesan sinyal digital tadi sudah berhasil untuk meningkatkan kejelasan distribusi frekuensi terhadap waktu. Nah, jadi hal ini juga mendukung kalau hasil analisis FFT dan perhitungan SNR itu sudah baik seperti itu. Sekian sekian penjelasan proyek pengolahan sinyal digital dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.